Nah, halo teman-teman. Nah, saya akhir-akhir ini sedang membaca soal perempuan ya, kajian-kajian soal perempuan. Nah, saya sangat tertarik untuk melihat sebetulnya bagaimana sih sejarah marginalisasi perempuan. Karena memang kalau kita lihat teman-teman ketahui ya, isu soal perempuan, soal kekerasan terhadap perempuan, lalu kemudian marginalisasi dan lain sebagainya, tuntutan-tuntutan untuk kesetaraan gender itu sangat masif dan tentu saja gerakan-gerakan itu tidak muncul begitu saja karena memang timbulnya gerakan soal bagaimana kesetaraan gender untuk melihat bagaimana hak-hak perempuan tentu yang itu diawali oleh penindasan yang dialami oleh perempuan. Nah, kita bisa melihat bahwa memang marginalisasi terhadap perempuan itu secara sejarah kalau kita lihat ke belakang itu memang menunjukkan perlakuan yang tidak menggembirakan ya. Bagaimana kemudian perempuan diperlakukan itu juga menunjukkan eh, praktik kelam gitu. Nah, teman-teman kalau kita bisa melihat ya pada puncak peradaban Yunani misalnya, perempuan itu memang dianggap sebagai pemuas nafsu seksual laki-laki. Artinya posisi perempuan tentu saja hanya sebatas itu. Jadi perempuan diperbolehkan untuk mempercantik dirinya tapi dalam konteks untuk menjadi alat pemuas bagi laki-laki. Nah, itu berlangsung cukup lama. Dan kalau teman-teman lihat juga makanya ada banyak ya patung-patung yang menunjukkan ketelanjangan dan itu biasanya dengan image patung perempuan gitu. Nah, begitu pula dengan kondisi pada peradaban Romawi ya. Bagaimana perempuan kemudian itu berada di bawah kekuasaan ayahnya. Sebelum kemudian misalnya perempuan itu menikah, lalu kekuasaan itu berada di tangan suaminya. Nah, masalahnya adalah kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dalam hal untuk menjual, kekuasaan dalam hal untuk menganiaya, untuk mengintimidasi, untuk mengusir, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Bahkan hingga abad ke-5 Masehi, kondisi itu masih terus berlangsung gitu. Bagaimana perempuan kemudian itu berada di bawah kekuasaan laki-laki dan tidak punya standing position ya, tidak memiliki hak. Kalau kita melihat juga pada peradaban di Hindu Cina, itu juga tidak kalah menyengsarakan bagaimana kondisi perempuan di sana. Bahkan perempuan tidak memiliki hak hidup, teman-teman. Di mana apa ya, hak hidup perempuan itu sangat tergantung pada suaminya gitu. Di sana pada masa itu ketika suaminya wafat, maka istrinya juga harus dibakar hidup-hidup bersama dengan mayat dari si suami itu. Nah, ini kan luar biasa ya, bagaimana kemudian potret perjalanan eh, perempuan di masa lalu itu bahkan di tahun 1805 di Inggris itu masih sangat banyak sekali kondisi-kondisi suami yang menjual istrinya dan lain sebagainya. Dan bahkan sudah di tahun 1882 di Inggris perempuan itu tidak memiliki hak terhadap harta benda. Nah, kondisi-kondisi ini sebetulnya terjadi hampir di seluruh belahan dunia ya teman-teman. Bagaimana kemudian posisi perempuan itu ditempatkan pada posisi kelas kedua. Bahkan mungkin kalau dari cerita-cerita tadi, justru perempuan tidak dianggap kehadirannya begitu ya. Hanya sebagai pemuas nafsu, kemudian juga berada di bawah kontrol laki-laki. Sehingga sangat sering kalau teman-teman dengar bahwa opini soal dunia ini adalah dunianya laki-laki. Jadi dunia ini diciptakan untuk laki-laki, sementara perempuan itu hadir untuk melengkapi saja. Tapi ya itu hanya opini. Nah, seiring perjalanan waktu, kemudian respon terhadap itu semakin berubah. Semakin timbul kesadaran bahwa sesungguhnya perempuan itu tidak layak diperlakukan demikian. Perempuan itu tidak layak untuk diperlakukan
untuk dijual, untuk diusir, dianiaya, dan perempuan itu memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan. Nah, hal ini kemudian melahirkan banyak berbagai gerakan-gerakan ya eh, di berbagai dunia yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, kita bisa lihat bahwa sebetulnya di dunia sendiri gerakan perempuan itu kemudian diakomodir oleh PBB ya. Nah, setidaknya teman-teman PBB itu sudah menyelenggarakan 4 kali konferensi internasional yang membahas soal perempuan. Nah, saya akan jelaskan 4 kali konferensi ini sebetulnya membahas tentang apa. Nah, konferensi pertama itu dilakukan di Mexico City itu tahun 1975. Nah, pada konferensi yang pertama ini pokok yang dibahas adalah untuk mengecek apakah hak-hak perempuan itu telah diatur dalam aturan ya, aturan perundang-undangan gitu, dan sesuai atau tidak dengan aturan-aturan internasional. Jadi bagaimana kemudian hak-hak perempuan itu disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Nah, jika pun sudah ada, maka didorong agar aturan itu kemudian semakin diperkuat. Nah, pada pertemuan yang pertama ini juga diusung untuk adanya dekade internasional tentang perempuan. Nah, ini menjadi momen penting bagi perempuan, bagaimana perempuan itu bisa isu-isunya dibahas dalam tingkat dunia. Dan juga dibahas soal draft yang menginginkan bagaimana hak-hak perempuan ini bisa berlaku secara universal. Nah, setidaknya dalam konferensi internasional yang pertama ini, hak-hak perempuan yang diperjuangkan itu berkaitan dengan hak-hak mereka soal tenaga kerjaan ya. Jadi bagaimana perempuan itu punya kesempatan kerja yang sama. Kemudian juga bagaimana perempuan diperlakukan dalam hal ketenaga kerjaan itu punya perlakuan yang sama. Kemudian yang kedua, sebelum perlakuan mungkin juga partisipasi ya. Jadi jangan sampai partisipasi perempuan itu juga dihambat aksesnya. Jadi akses terhadap partisipasi perempuan di dunia kerja itu tidak boleh dibatasi karena itu adalah hak dasar dari perempuan. Kemudian juga isu-isu lain soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan berbagai pelayanan sosial itu sudah mulai dibahas pada konferensi yang pertama di Mexico City. Nah, kemudian pada tahun 1980 itu diselenggarakan konferensi internasional yang kedua di Copenhagen. Nah, pada konferensi internasional yang kedua ini, fokusnya adalah soal pekerjaan, kesehatan, dan juga pendidikan. Hal penting yang terjadi dalam konferensi internasional yang kedua ini adalah adanya konvensi wanita ya. Jadi konvensi wanita itu kemudian menjadi dokumen internasional yang itu ditandatangani hampir 60 negara yang menjadi anggota PBB pada waktu itu dan diratifikasi oleh anggota PBB. Nah, sebetulnya apa sih isi dari konvensi wanita itu? Nah, yang diatur adalah bagaimana kemudian perempuan itu memiliki kesamaan hak di hadapan hukum. Jadi ada kesamaan hukum, kemudian termasuk juga bagaimana perempuan memiliki hak domestik dan juga bagaimana keseimbangan ya hak domestik dengan hak mereka di lingkungan kerja. Nah, yang menarik adalah soal bagaimana perempuan itu didorong bisa terlibat dalam pembangunan. Itu melalui Copenhagen Program for Action. Jadi bagaimana perempuan itu bisa terlibat dalam pembangunan. Nah, ini suatu kemajuan yang besar ya teman-teman di tahun 1980 bagaimana kemudian perempuan bisa diperjuangkan untuk bisa terlibat dalam berbagai pembangunan. Nah, konferensi ketiga itu dilaksanakan di tahun 1985 di Nairobi. Jadi ini juga menjadi salah satu momen di mana muncul yang namanya gender mainstreaming yang kita kenal hari ini. Pengaruh utamaan gender itu yang kita dengar hari ini itu muncul pada konferensi internasional yang ketiga ini di Nairobi. Jadi konferensi internasional yang ketiga ini fokusnya adalah equality, development, and peace. Jadi bagaimana kemudian jadi dilakukan evaluasi ya bagaimana satu dekade internasional tentang perempuan. Jadi bagaimana konferensi internasional itu kemudian memberikan dampak terhadap perempuan. Nah, dari konferensi internasional yang ketiga ini kemudian didapatkan bahwa
di berbagai negara itu masih banyak sekali terjadi ketidaksetaraan gender, masih terjadi ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Bagaimana perempuan kemudian itu mengalami diskriminasi. Jadi meskipun ternyata sudah isu-isu terhadap perempuan itu sudah mulai diperjuangkan, tapi ketidaksetaraan antara bagaimana perempuan dan laki-laki itu masih terjadi di berbagai negara. Nah, konferensi internasional yang keempat itu dilakukan di tahun 1995 di Beijing. Jadi konferensi yang keempat ini atau menjadi konferensi yang terakhir ini adalah konferensi yang dilakukan untuk mempertegas atau memperkuat komitmen terhadap dukungan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang bisa berlaku secara universal. Nah, dalam konferensi ini itu menghasilkan dokumen yang bernama Platform for Action dan 12 arena of concern. Nah, ini ada kesepakatan yaitu terkait dengan perempuan dan kemiskinan, kemudian perempuan dan pendidikan, serta pelatihan, kemudian perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dalam konflik bersenjata, ketimpangan ekonomi, perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, kemudian yang kedelapan HAM perempuan, kemudian yang kesembilan mekanisme institusional, perempuan dan media, kemudian perempuan dan lingkungan hidup, serta yang terakhir adalah hak anak perempuan. Nah, kita bisa lihat bahwa berbagai perjalanan panjang konferensi internasional yang didukung oleh PBB ini tentu tidak berjalan secara sia-sia. Karena hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, muncullah yang namanya pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Nah, setelah konferensi yang keempat tadi di Beijing bahwa konsep gender mainstreaming itu mulai diperkuat, mulai dipertegas dari 12 action tadi yang mereka sepakati gitu. Jadi bagaimana kemudian perempuan itu menjadi dipertimbangkan ya dalam hal pembangunan. Jadi bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan itu bisa mendapatkan akses, kontrol, manfaat dari proses pembangunan itu secara adil dan merata. Bicara soal gender mainstreaming, itu bagaimana pengaruh utamaan gender. Nah, bagaimana kemudian pembangunan itu bisa menggunakan analisis dari perspektif gender. Bagaimana agar manfaat pembangunan dan proses pengambilan keputusan itu tidak hanya melibatkan satu jenis kelamin saja ya, tidak hanya menguntungkan satu jenis kelamin saja, mungkin yang selama ini banyak menguntungkan laki-laki, tapi juga mempertimbangkan bagaimana perempuan itu juga bisa mendapatkan akses. Nah, perlu dicek gitu ya, apakah kebijakan yang sudah dihasilkan itu kebijakannya memberikan manfaat secara adil dan merata kepada laki-laki dan perempuan atau tidak gitu. Atau apakah kebijakannya itu sudah mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan secara berimbang. Jadi yang pertama harus dicek adalah apakah memang proses pembuatan kebijakan itu menggunakan analisis gender ya, mempertimbangkan bagaimana laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, ketika kebijakannya itu sudah dibuat, apakah kebijakan yang sudah dibuat itu betul-betul memberikan dampak, betul-betul memberikan manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara proporsional. Nah, tapi ingat bahwa bicara soal gender mainstreaming itu yang diinginkan adalah bagaimana kemudian gender mainstreaming itu bukan hanya dibahas oleh dinas tertentu saja, misalnya dinas-dinas yang membahas atau mengurusi soal perempuan dan anak ya, tapi juga harus melebar pada seluruh aspek pembangunan. Jadi gender itu bisa diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara begitu. Jadi mengarus utamakan gender itu bukan hanya sekedar mengintegrasikan gender dalam proses pembangunan, tapi bagaimana mengarus utamakan agar pembangunan yang dilakukan itu lebih sensitif terhadap gender. Nah, jadi apapun bentuk kegiatannya dan siapapun sasarannya, itu sebetulnya hasil yang harus dilihat adalah bagaimana kemudian terjadi perubahan pembagian kerja, kemudian kontrol, kemudian alokasi sumber daya, itu bisa memberikan akses yang sama gitu ya, punya kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika gender mainstreaming itu sudah berhasil menjadi praktik keseharian, maka niscaya kesenjangan gender itu akan bisa dihilangkan. Ketika kesetaraan gender dan keadilan gender itu terwujud, maka itu akan bermuara pada keberhasilan pembangunan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.